Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Navitasari dengan NIM 20050097452 dari kelas PTIB 2020. Dalam video kali ini saya akan membahas mengenai web server dan DNS server. Pengertian web server. Web server merupakan software yang memberikan layanan data yang berfungsi menerima permintaan HTTP atau HTTPS dari klien, yang dikenal dengan browser web, dan mengirimkan kembali hasilnya dalam bentuk halaman-halaman web yang umumnya berbentuk dokumen HTML. Berikut ini beberapa jenis web server. Yang pertama ada Apache, yang kedua ada Nginx Web Server, lalu ada Internet Information Service, lalu ada Sun Java System Web Server, lalu ada Zeus Web Server. Adapun kita pecah menjadi beberapa bagian fungsi dari web server. Yang pertama, membersihkan berbagai cache yang terdapat pada penyimpanan, serta semua dokumen yang tidak terpakai lagi. Yang kedua, melakukan pemeriksaan terhadap sistem security yang berasal dari permintaan HTTP berdasarkan request klien atau web browser. Yang ketiga, menyediakan data berdasarkan request atau permintaan yang masuk, agar dapat menjamin keamanan sistem yang berjalan dengan lancar. Cara kerja web server. Yang pertama, Anda menuliskan nama domain di kolom URL browser Anda. Browser lalu mendapatkan IP address domain tersebut dengan mencarinya di cache atau memintanya ke DNS server. Yang kedua, browser kemudian terhubung ke web server dan mengirimkan request file web yang diminta klien melalui protokol HTTP. Yang ketiga, web server menerima request tersebut dan meresponnya dengan mengirimkan file web yang diminta melalui protokol HTTP. Namun, jika file tersebut tidak tersedia, web server akan merespon dengan kode error 404. Yang keempat, browser menerima file atau kode error dari web server dan menampilkannya kepada klien. Pengertian DNS server. Domain Name Server atau DNS adalah sebuah sistem yang menghubungkan Uniform Resource Locator atau URL dengan Internet Protocol Address atau IP address. Normalnya, untuk mengakses internet perlu pengetikan IP address sebuah website. Cara ini cukup merepotkan, sebab ini artinya perlu punya daftar lengkap IP address website yang dikunjungi dan memasukkannya secara manual. DNS adalah sistem yang meringkas pekerjaan ini, dengan mengingat nama domain dan memasukkannya dalam address bar. DNS kemudian akan menerjemahkan domain tersebut ke dalam IP address yang komputer pahami. Fungsi DNS server. Dari penjelasan apa itu DNS, pasti sudah bisa mengira-ngira bagaimana sebetulnya DNS berfungsi. Namun supaya lebih jelas, berikut ini dijabarkan dua fungsi DNS. Yang pertama, meminta informasi IP address sebuah website berdasarkan nama domain. Yang kedua, meminta informasi URL sebuah website berdasarkan IP address yang dimasukkan. Lalu, berikutnya praktikum web server dan DNS server dengan Cisco Packet Tracer. Oke, kita langsung saja ke aplikasinya, yaitu Cisco Packet Tracer. Di sini saya menggunakan skema jaringan pada video sebelumnya, yaitu routing dinamik. Untuk langkah pertama, kita akan mengubah nama server pertama dan kedua. Kita ubah nama server pertama dengan nama DNS server. Dan untuk server yang kedua, kita ubah namanya menjadi web server. Setelah itu, kita klik web server, lalu kita klik service, pilih HTTP. Kita pastikan HTTP-nya on, lalu kita masuk ke index, lalu kita klik edit. Kita ubah kode yang ada di dalam sini, kita pergi ke modul, kita copy kodenya terlebih dahulu, kemudian kita pastekan di dalam sini, lalu kita klik save, kita klik yes, lalu kita close, lalu kita coba ke PC yang pertama, pilih desktop,
Lalu kita klik web browser. Lalu isikan URL-nya yaitu 43.43.43.1. Lalu kita klik Go. Nah, di sini sudah berhasil dan muncul output-nya yaitu selamat datang di officialwebjarkom.com. Kemudian kita close. Lalu kita masuk ke DNS server. Kita klik service. Lalu kita klik DNS. Kita klik on. Kemudian kita enterikan DNS-nya dengan nama jarkom.com. Tipenya a record, kemudian address-nya yaitu 43.43.43.1. Kemudian kita klik add. Lalu kita masukkan namanya lagi yaitu www.jarkom.com dengan tipe cname dengan hostname-nya yaitu jarkom.com. Kemudian kita klik add. Lalu kita close. Setelah itu kita masuk ke PC yang pertama. Kita tambahkan IP DNS-nya. Kita klik IP configuration, lalu kita tambahkan IP DNS-nya dengan 33.33.33.1. Lalu kita close. Lalu kita cek di web browsernya. Kita klik PC yang pertama. Lalu kita klik web browser. Lalu kita masukkan URL-nya yaitu jarkom.com. Kita klik go. Kita tunggu hingga output-nya muncul. Nah, di sini output-nya sudah muncul, yaitu selamat datang di officialwebjarkom.com. Setelah itu, kita coba lagi masuk ke web browser. Kita masukkan URL-nya yaitu www.jarkom.com. Kemudian kita klik go. Nah, di sini juga sudah muncul output-nya yaitu selamat datang di officialwebjarkom.com. Kemudian kita close. Kita cek ke command prompt. Kita klik PC yang pertama, lalu kita klik command prompt. Lalu kita masukkan perintah ns lookup jarkom.com. Kita enter. Nah, di sini sudah berhasil dengan address 33.33.33.1. Kemudian kita masukkan perintah lagi yaitu ns lookup www.jarkom.com. Kita enter. Di sini juga sudah berhasil dengan address yaitu 33.33.33.1 dengan alias jarkom.com. Kemudian kita close. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.